Halo, selamat siang menjelang sore. Hari ini kita jumpa lagi dalam rangka memberikan edukasi tentang hak-hak terdakwa selaku manusia yang beradab di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang sudah mengenali saya, tentu perkenalan ini tidak perlu, tetapi bagi yang belum mengenali saya, ini kenalkan. Kita salam kenal, nama saya Guntu Alaremba. Pengacara Guntu Alaremba selaku Ketua Proteksi Pelindungan Hukum dan Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat meskipun saya tidak dibiayai oleh negara. Saya merasa terpanggil untuk memberikan edukasi kepada saudara, rekan sejawat, sahabat, atau pengikut setia daripada video-video atau Facebook maupun YouTube pengacara Guntu Alaremba. Saya memberikan edukasi ini karena saya merasa terpanggil. Saya adalah pelaku dalam hal ini sebagai aktivis penggiat hukum dan juga sebagai praktisi hukum, advokat. Tetapi saya juga adalah terdakwa. Jadi saya memberikan edukasi kepada saudara semuanya bukan tanpa dasar. Saya punya dasar. Dikriminalisasi itu oleh orang-orang yang seharusnya melindungi kita itu kejam. Saya merasakan. Jadi dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya menyampaikan ini adalah berita yang bermanfaat. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa mengambil hikmahnya, belajar. Saya tidak malu dan saya tidak perlu gengsi mengatakan bahwa saya ini adalah terdakwa tentang Undang-Undang ITE. Saya jadi terdakwa bukan karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan orang lain. Kenapa saya bilang perbuatan orang lain? Karena sesungguhnya tuduhan yang dialamatkan kepada saya dan istri adalah sangat tidak mendasar. Tidak berdasar. Pelapornya juga bodoh. Saya katakan bodoh. Karena kenapa? Tidak melihat undang-undang. Ingat, pelapornya kami ini adalah ketua pengadilan. Ya. Kalau dia ketua pengadilan, harusnya dia mengerti hukum. Tapi dia tidak mengerti hukum. Saya sekarang ini hadir di sini untuk menyampaikan kepada saudara, saya tidak takut menghadapi ketua pengadilan yang bodoh. Tidak mengerti hukum. Kalau dia tidak merasa bodoh, berarti dia itu lalai. Dia menjadi ketua pengadilan adalah dia sebagai aparatur negara. Ingat, sebelum menjadi aparatur negara, mereka disumpah. Diwajibkan mengangkat sumpah. Sumpahnya apa? Untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Itu semua sumpah begitu. Ya. Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia, saatnya Anda mulai melawan. Lawan hakim-hakim yang tidak becus. Ya. Saya didudukkan di persidangan selaku terdakwa karena saya mengoreksi kecurangan dan saya tidak takut. Kemudian polisi menetapkan saya tersangka tidak berdasarkan KUHP. Kenapa saya katakan tidak berdasarkan KUHP? Polisi juga itu bodoh, penyidik dan dilindungi oleh atasannya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Listio Sigit Prabowo, Jenderal, mohon maaf Pak, saya tidak benci sama kepolisian. Tapi saya kecewa dengan penyidikan dari Sidoarjo ke Kapolresnya melindungi. Kasat membenarkan perbuatan mereka sudah sesuai prosedur. Bagaimana bisa sesuai prosedur? Katanya saya dijemput paksa atau ditangkap karena atas rekom Kompolnas dan Propam. Ini bukankah pengakuan bodoh? Secara kalau saya ngerti, tidak mungkin Propam sama Kompolnas mengeluarkan perintah untuk menangkap masyarakat.
Karena Propam itu adalah polisinya polisi. Sedangkan namanya Kompolnas, apa itu? Kompolnas itu adalah pengawas polisi, jajaran kepolisian. Itu adalah perwakilan dari masyarakat. Jadi yang namanya Kanit, ya, Hafid, katanya dia pangkatnya Kompol. AKP. Ya, kalau tidak salah AKP. Kok AKP kayak gitu? Bayangkan, kalau AKP saja goblok, ya, bagaimana? Apalagi pembohong. Kasatnya juga mengatakan bahwa sudah selesai prosedur. Bagaimana ada penangkapan? Ya, tidak disertai penggeledahan. Habis menangkap, kenapa tidak langsung ditahan? Ya, yang namanya ditangkap itu kan berarti dia mangkir. Atau ada yang nggak benar. Loh, kenapa kok ditangkap tapi nggak ditahan? Hanya prosesnya nggak sampai 1 jam. Ya, apa Anda malu? Siapa yang Anda malu? Saya tidak malu karena saya aktivis. Saya bukan pencuri dan saya bukan koruptor. Saya juga bukan penipu. Ingat, ya, saya sudah 2 kali dikriminalisasi oleh Polres Sidoarjo. Pertama, saya lolos dari bebas murni. Saya dituduh menggunakan gelar palsu padahal tidak ada buktinya. Justru penyidik Polres Sidoarjo menggunakan fotokopi ijazah saya, lalu mereka legalisir, ya, di universitas saya tanpa membawa aslinya. Yang dituduhkan ijazah palsu, tapi yang mereka pakai adalah fotokopi ijazah saya yang asli. Hah? Bagaimana bisa? Lah ini loh, ini kepada Menteri Keuangan, Bapak Presiden, tolong Pak. Ya, ini kemudian apa? Menko Ekuin, ini pemborosan anggaran negara. Polisi memproses perkara saya bukan karena salah saya, tapi karena ada pesanan. Inilah yang berbahaya di negeri kita ini, ya, karena adanya konflik kepentingan, adanya kepentingan pihak tertentu, mafia hukum mempengaruhi penyidik, ya. Lalu saya ini dijebloskan ke pengadilan. Untunglah saya nggak pernah ditahan. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan koreksi kepada kepolisian, ya. Sebetulnya bukan undang-undang yang salah. Ya, yang salah itu apa? Penyidiknya nggak ngerti hukum, tapi diberi kewenangan. Mereka bawa pistol datang ke rumah saya menjemput. Pak, persyaratan menjemput paksa itu harus sesuai prosedur, harus sesuai SOP. 1, dipanggil pertama tidak datang, artinya orang ini tidak kooperatif. Tidak datang tanpa memberitahukan alasan kenapa tidak hadir. Itu 1. Kemudian yang kedua, panggilan kedua juga tidak hadir. Alasannya tidak ada. Lalu panggilan ketiga, barulah panggilan ketiga disertai dengan perintah membawa. Itu sebetulnya SOP yang benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo? Ya, pada waktu kami dipanggil yang pertama, karena kasus kriminalisasi yang pertama masih bergulir di pengadilan, saya melalui pengacara saya datang membawa surat penangguhan atau penundaan untuk pelimpahan tahap 2 karena perkara yang satu masih sedang berproses di pengadilan. Wajar dong? Dan itu tanda terimanya sudah ditandatangan oleh kanitnya yang namanya AKP Hafid. Coba, apakah masih layak dikatakan saya mangkir dari panggilan pertama? Panggilan pertama sudah gugur. Lalu katanya ada panggilan kedua. Panggilan kedua itu kami terima pada waktu sudah ditangkap. Sudah dijemput paksa maksudnya. Saya ini bukan maling, bukan juga penjahat. Saya ini bukan kriminal. Saya ini adalah orang yang diduga dengan cara-cara yang kriminalisasi. Pelapornya, kenapa saya bilang apa? Ketua pengadilan menggunakan kod surat. Ya, sejak kapan Indonesia ini bodoh-bodoh amat? Yang namanya lembaga itu bukan delik aduan, delik umum. Saya dilaporkan menggunakan surat tugas, yang menjadi korbannya adalah ketua pengadilan, pakai kod surat ketua pengadilan negeri Sidoarjo. Lalu yang melapor adalah sekretarisnya, panitera yang nama Jitu Novevardoyo. Coba bayangkan, dia sekarang ada di PN Surabaya.
Saya dilaporkan dengan pakai apa? Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan.